Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Ika Rahmayati, di channel edukasi membahas mata pelajaran IPA Sekolah Menengah Pertama. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 8 semester 2, yaitu tentang cahaya dan alat optik bagian keempat. Disarankan kalian menyimak dulu ya video bagian pertama hingga bagian ketiga. Pada video bagian pertama, kita sudah membahas tentang pengertian cahaya dan bagaimana pentingnya cahaya dalam kehidupan manusia, serta bagaimana cahaya dapat membantu indera penglihatan manusia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagian-bagian alat optik dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian bahwa ada orang yang tidak dapat melihat benda pada jarak dekat, namun dapat melihat benda pada jarak yang jauh? Dan sebaliknya, ada orang yang dapat melihat dengan jelas pada jarak dekat, sedangkan untuk melihat benda pada jarak jauh tidak jelas. Nah, mengapa demikian? Dan bagaimana cara mengatasi gangguan penglihatan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, maka kalian wajib menonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Tekan juga tombol like dan loncengnya. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi bagian-bagian mata. Yang kedua, mendeskripsikan gangguan indera penglihatan. Yang ketiga, menjelaskan prinsip kerja beberapa alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian bahwa mata manusia dan mata hewan merupakan alat optik loh? Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana fungsi mata dan bagian-bagian mata. Organ penglihatan yang dimiliki oleh manusia adalah mata. Organ ini berbentuk bulat. Organ ini tersusun atas beberapa bagian yang berbeda yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda pula. Mata kita dibalut oleh 3 lapisan jaringan yang berlainan. Lapisan terluar adalah lapisan sklera. Lapisan ini membentuk kornea. Lapisan tengah adalah lapisan koroid. Lapisan ini membentuk iris. Dan lapisan ketiga adalah lapisan dalam, yaitu retina. Yang pertama, kornea. Mata memiliki bentuk seperti bola dengan diameter kurang lebih 2,5 cm. Lapisan terluar mata disebut sklera yang membentuk putih mata dan bersambung dengan bagian depan yang bening yang disebut kornea. Cahaya masuk ke mata melalui kornea. Lapisan kornea mata terluar bersifat kuat dan tembus cahaya. Kornea berfungsi melindungi bagian yang sensitif yang berada di belakangnya dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Yang kedua adalah iris atau selaput pelangi. Setelah cahaya melewati kornea, selanjutnya cahaya akan menuju ke pupil. Pupil adalah bagian berwarna hitam yang merupakan jalan masuknya cahaya ke dalam mata. Pupil dikelilingi oleh iris, yang merupakan bagian berwarna pada mata yang terletak di belakang kornea. Nah, iris inilah yang memberi warna pada mata manusia. Di Indonesia, kebanyakan orang memiliki mata yang berwarna kecoklatan, sedangkan di luar negeri kebanyakan memiliki warna mata biru keabu-abuan. Jadi, warna mata itu adalah sebenarnya warna iris. Jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata diatur oleh iris. Besar dan kecilnya iris dan pupil bergantung pada jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Normalnya, pupil dan iris mata akan bereaksi terhadap cahaya, yaitu dengan membesar ketika berada di tempat gelap dan mengecil ketika berada di tempat yang banyak cahaya. Yang ketiga adalah lensa mata. Setelah melewati pupil, cahaya bergerak merambat menuju ke lensa. Lensa mata berbentuk bikonveks atau cembung depan belakang. Lensa mata bersifat fleksibel. Otot siliar yang ada dalam mata akan membantu mengubah kecembungan lensa mata kita.
Ketika kita melihat benda yang berada pada jarak jauh, otot siliaris akan mengalami relaksasi. Hal ini akan menyebabkan lensa mata menjadi lebih datar atau mata melihat tanpa berakomodasi. Ketika kita melihat benda yang berada pada jarak dekat, otot siliaris akan mengalami kontraksi. Hal ini akan menyebabkan lensa mata menjadi lebih cembung. Pada kondisi ini, mata dikatakan berakomodasi maksimum. Dengan mengubah kecembungan lensa, lensa dapat menangkap bayangan yang jelas pada jarak jauh atau dekat, yang selanjutnya bayangan tersebut akan dibentuk di retina. Wah, hebat sekali ya kemampuan lensa mata kita ini. Oleh karena itu, kalian wajib bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerahnya berupa lensa mata, sehingga kita dapat melihat benda dengan jelas, baik yang berada pada jarak dekat maupun berada pada jarak jauh. Yang keempat adalah retina. Cahaya yang melewati lensa selanjutnya akan membentuk bayangan yang kemudian ditangkap oleh retina. Di belakang kornea terdapat cairan bening yang disebut sebagai aqueous humor yang membantu penyaluran nutrisi ke jaringan-jaringan di mata. Kurangnya cairan ini bisa meningkatkan tekanan dalam mata yang menimbulkan masalah pada mata. Selanjutnya, vitreous humor adalah bagian mata yang memiliki struktur seperti jeli dan mengisi bagian belakang mata serta berperan untuk mempertahankan bentuk mata dan menahan retina agar tetap pada tempatnya. Bintik buta adalah bagian dari retina yang apabila bayangan jatuh pada bagian ini, maka bayangan tampak tidak jelas atau kabur. Saraf optik adalah bagian untuk meneruskan rangsangan bayangan dari retina menuju ke otak. Adakah teman kamu yang menggunakan kacamata atau bahkan kamu sendiri menggunakan kacamata? Seseorang yang mempunyai penglihatan yang baik akan dapat melihat benda secara jelas pada jarak kira-kira 25 cm. Hal ini berarti pada orang yang memiliki penglihatan normal, bayangan yang dibentuk jatuh tepat pada retina. Jika seseorang memiliki gangguan pada penglihatannya, maka dia tidak akan dapat melihat objek dengan jelas pada jarak tersebut. Hal ini menyebabkan mereka membutuhkan alat bantu penglihatan berupa kacamata seperti yang dikenakan oleh teman kamu atau bahkan kamu kenakan sendiri. Kacamata berfungsi untuk memfokuskan cahaya sehingga dapat jatuh tepat pada retina. Gangguan penglihatan yang pertama disebut dengan rabun dekat atau hipermetropi. Seorang penderita rabun dekat tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak dekat atau kurang lebih 25 cm dengan jelas. Hal ini karena bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina, sehingga bayangan yang jatuh pada retina menjadi tidak jelas atau kabur. Kacamata positif dapat menolong penderita rabun dekat, sebab lensa cembung mengumpulkan cahaya sebelum masuk ke mata. Dengan demikian, kornea dan lensa dapat membentuk bayangan yang jelas pada retina. Kekuatan lensa kacamata yang diperlukan sesuai dengan rumus berikut. P sama dengan 100 per S dikurang 100 per PP. Dengan keterangan pH adalah kekuatan lensa kacamata dengan satuan dioptri atau disingkat dengan huruf D besar. S adalah jarak benda di depan lensa dengan satuan cm. PP adalah punctum proximum atau titik dekat mata seseorang dengan satuan cm. Untuk lebih memahami penerapan rumus tadi, maka kita coba membahas contoh soal. Titik dekat mata seseorang terletak pada jarak 120 cm di depan matanya. Untuk melihat dengan jelas suatu benda yang terletak 30 cm di depan mata, berapa kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan? Diketahui titik dekat atau PP sama dengan 120 cm
Jarak benda S sama dengan 30 cm. Yang ditanyakan adalah pH. Jawab, pH sama dengan 100 per S dikurang 100 per pp sama dengan 100 per 30 dikurang 100 per 120. Kemudian disamakan penyebut, 120 sama dengan 400 per 120 dikurang 100 per 120. Sehingga 400 dikurang 100 sama dengan 300 per 120 sama dengan 2,5 dioptri. Jika jarak benda S tidak disebutkan dalam soal, maka nilai S diambil dari titik dekat mata normal yaitu 25 cm. Sehingga persamaan kekuatan lensa untuk hipermetropi menjadi pH sama dengan 100 dibagi 25 sama dengan 4 dikurang 100 per pp sama dengan 4 dikurang 100 per 120 sama dengan 4 dikurang 0,83 sama dengan 3,16 dioptri. Gangguan penglihatan yang kedua adalah rabun jauh atau miopi. Seorang penderita rabun jauh tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak jauh atau tak hingga dengan jelas. Hal ini dikarenakan bayangan yang terbentuk jatuh di depan retina. Kacamata negatif dapat menolong penderita rabun jauh karena lensa cekung akan dapat membuat cahaya menyebar sebelum cahaya masuk ke mata. Dengan demikian, bayangan yang jelas akan terbentuk tepat di retina. Kekuatan atau daya lensa kacamata yang diperlukan sesuai dengan rumus berikut. PM sama dengan minus 100 per PR. Tanda minus di sini menunjukkan bahwa lensa kacamata yang digunakan adalah lensa negatif. Dengan keterangan sebagai berikut, PM adalah daya lensa untuk miopi dengan satuan dioptri atau disingkat huruf D besar. PR adalah punctum remotum atau titik jauh mata dengan satuan cm. Untuk lebih memahami penerapan rumus tadi, maka kita akan membahas contoh soal. Seseorang hanya mampu melihat jelas benda di depan matanya paling jauh 100 cm. Berapakah kekuatan lensa kacamata orang tersebut? Diketahui PR sama dengan 100 cm. Ditanya PM, jawab PM sama dengan minus 100 per PR sama dengan minus 100 per 100 sama dengan minus 1 dioptri. Nah, cukup mudah kan? Gangguan penglihatan yang ketiga disebut dengan buta warna. Perhatikan gambar tersebut. Apakah kalian dapat melihat angka? Jika kalian dapat melihat angka pada gambar tersebut, artinya mata kalian masih normal atau dapat membedakan warna dengan jelas. Pada retina terdapat sel kerucut. Pada sel kerucut memiliki lebih kurang 7 juta sel pada retina. Gelombang cahaya dipantulkan dari benda masuk ke pupil dan ditangkap oleh retina. Respon dari sel kerucut pada retina dengan cahaya panjang gelombang yang berbeda menyebabkan kalian dapat melihat benda yang berwarna dengan jelas. Buta warna merupakan suatu kelainan pada mata yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut pada mata untuk menangkap suatu warna tertentu. Penyakit ini bersifat menurun. Buta warna ada yang total dan ada yang sebagian. Buta warna total hanya mampu melihat warna hitam dan putih saja.
Sedangkan buta warna sebagian tidak dapat melihat warna tertentu, yaitu merah, hijau, dan biru. Gangguan penglihatan yang keempat adalah presbiopi. Presbiopi disebut juga rabun jauh dan dekat atau rabun tua. Karena kelainan mata ini biasanya diderita oleh orang yang sudah tua. Kelainan jenis ini membuat si penderita tidak mampu melihat dengan jelas benda-benda yang berada di jarak jauh maupun benda yang berada pada jarak dekat. Hal tersebut diakibatkan oleh berkurangnya daya akomodasi mata. Pada kacamata dengan lensa rangkap atau biasa disebut dengan kacamata bifokal, lensa negatif bekerja seperti pada kacamata untuk penderita miopi. Sedangkan lensa positif bekerja seperti pada kacamata untuk penderita hipermetropi. Gangguan penglihatan yang kelima adalah astigmatisme atau lebih dikenal dengan istilah silinder. Silinder adalah sebuah gangguan pada mata karena penyimpangan dalam pembentukan bayangan pada lensa. Hal ini disebabkan oleh cacat lensa yang tidak dapat memberikan gambaran atau bayangan garis vertikal dengan horizontal secara bersamaan. Penglihatan si penderita menjadi kabur. Untuk mengatasi gangguan ini, dapat menggunakan lensa yang disebut dengan lensa silindris. Nah, setelah mempelajari beberapa gangguan penglihatan pada mata tadi, apakah salah satunya berada pada mata kalian? Jika tidak, maka kalian wajib bersyukur ya, karena memiliki mata yang masih normal. Kalian bisa menjaga mata kalian dengan baik dengan membaca pada jarak normal dan selalu memakan makanan yang sehat. Selanjutnya, kita akan mempelajari prinsip kerja beberapa alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Yang mungkin alat-alat tersebut sudah pernah kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin kalian pernah menggunakannya. Yang pertama adalah kamera. Mungkin kalian pernah mengambil gambar teman atau orang-orang terdekat dengan menggunakan kamera. Bagaimana proses pembentukan bayangan pada kamera? Pada saat kalian mengambil gambar suatu benda dengan sebuah kamera, cahaya dipantulkan dari benda tersebut dan masuk ke lensa kamera. Kamera memiliki diafragma dan pengatur cahaya untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam lensa. Hal ini sama fungsinya dengan pupil pada mata kita. Dengan jumlah cahaya yang tepat akan diperoleh foto atau gambar yang jelas. Sementara itu, untuk memperoleh foto yang tajam dan tidak kabur, perlu mengatur fokus lensa. Cahaya yang melalui lensa kamera tersebut memfokuskan bayangan pada film foto. Bayangan yang dihasilkan oleh kamera sifatnya nyata, terbalik, dan diperkecil. Pada prinsipnya, prinsip kerja kamera hampir sama dengan prinsip kerja mata kita sebagai alat optik. Nah, kalian bisa belajar mengidentifikasi bagian-bagian dari kamera apa saja yang fungsinya sama dengan mata kita. Yang kedua adalah kaca pembesar atau loop. Kaca pembesar biasanya digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil. Kaca pembesar memungkinkan kita untuk menempatkan objek lebih dekat ke mata kita sehingga objek tampak terlihat lebih besar. Pengamatan objek dengan menggunakan loop dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara mata tidak berakomodasi dan mata berakomodasi maksimum. Bagaimana proses pembentukan bayangannya dapat dilihat pada diagram berikut. Pengamatan dengan menggunakan mata berakomodasi maksimum, sifat bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperbesar. Sedangkan pada pengamatan dengan mata tidak berakomodasi, bayangannya berada di jarak tak hingga. Alat optik yang ketiga adalah mikroskop. Untuk melihat benda yang bersifat renik atau lebih kecil,
maka biasanya kita menggunakan mikroskop. Biasanya mikroskop digunakan untuk melihat sel, jaringan, organisme, bakteri, dan sebagainya. Mikroskop memiliki dua lensa utama, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Lensa okuler adalah lensa yang posisinya dekat dengan mata pengamat. Sedangkan lensa objektif adalah lensa yang posisinya dekat dengan objek atau benda yang sedang diamati. Baik lensa okuler maupun lensa objektif merupakan lensa cembung yang memiliki fokus yang berbeda. Benda yang diamati ditempatkan pada sebuah kaca objek dan disinari dari bawah. Cahaya melalui lensa objektif dan membentuk bayangan nyata dan diperbesar. Bayangan itu diperbesar sebab benda itu terletak di antara 1 dan 2 jarak fokus lensa objektif. Selanjutnya, bayangan nyata tadi diperbesar lagi oleh lensa okuler untuk menghasilkan bayangan yang bersifat maya dan diperbesar. Susunan lensa seperti ini memungkinkan menghasilkan bayangan ratusan kali lebih besar daripada objek aslinya. Yang keempat adalah teleskop. Teleskop dirancang untuk mengumpulkan cahaya dari benda-benda yang jauh. Teleskop dapat berupa teleskop bias dan teleskop pantul. Teleskop bias. Teleskop ini adalah alat optik yang dapat membuat benda-benda yang berada pada tempat yang jauh menjadi terlihat lebih dekat. Teleskop bias sederhana merupakan kombinasi antara dua lensa cembung yang terletak pada bagian pipa. Lensa yang lebih besar adalah lensa objektif, sedangkan yang lebih kecil adalah lensa okuler. Lensa objektif membentuk sebuah bayangan dan kemudian bayangan tersebut akan diperbesar oleh lensa okuler. Lensa objektif pada teleskop bias memiliki diameter yang lebih besar daripada diameter mata saat membuka. Hal ini berarti akan lebih banyak cahaya yang dipantulkan oleh objek yang dapat masuk ke dalam lensa yang kemudian akan masuk ke dalam mata. Dengan demikian, bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif akan lebih jelas daripada bayangan yang terbentuk oleh mata. Teleskop pantul. Prinsip kerja teleskop pantul hampir sama dengan teleskop bias, hanya saja lensa objektif yang terdapat pada teleskop pantul digantikan oleh cermin cekung. Bayangan dari sebuah objek yang letaknya jauh terbentuk di dalam tabung teleskop ketika cahaya dipantulkan dari cermin cekung. Cahaya yang dipantulkan objek yang jauh memasuki salah satu ujung tabung dan ditangkap oleh cermin lain pada ujung yang lain. Cahaya ini dipantulkan dari cermin cekung ke cermin datar yang ada di dalam tabung. Cermin datar kemudian memantulkan cahaya ke lensa okuler yang berfungsi memperbesar gambar. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Sampai berjumpa pada video dan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.